Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniar Yoga Arisandi. Saya mengajar di SDN Beji 01 Kota Batu. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran secara daring yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semuanya belajar dari rumah? Semangat. Ya, semangat. Ya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Baik. Ya, seperti biasanya sebelum Pak Dani mulai, ya Pak Dani cek dulu kehadirannya seperti biasa. Di sini ada 25. Ya, sudah hadir semuanya. Baik, sesuai dengan instruksi Pak Dani tadi harus masuk jam 9 gitu ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dengan berdoa. Berdoa dulu. Mungkin ada yang mau mimpin berdoa. Ya, Kevin silakan. Ya, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Kevin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 4 ya, subtema 1 pembelajaran pertama. Ya, kali ini kita akan belajar tema 4, kemudian berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran kedua. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu nanti mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Ya, kemudian yang kedua, membuat gambar bangunan atau rumah impian dengan kreatif. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Kemudian yang keempat adalah mampu memberikan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, gini. Jadi agar lebih bersemangat lagi, Pak Dani ada satu yel-yel ya, agar kita semangat belajarnya. Mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya. Bisa dinyalakan semuanya ya. Baik. Nah, gini. Jadi sebelum belajar ya, agar lebih semangat, Pak Dani ada yel-yel. Sebelum dicoba, Pak Dani kasih contoh dulu ya. Dani kasih contoh gini. Ya, jadi gini. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Ya, kelihatan? Ini ya, Pak Dani ulangi ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Gitu ya. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Ya, bisa? Ya, baik, kita coba bersama-sama ya. Ya, baik ya. Kita mulai. Aku, ya semuanya ikut. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Bisa? Bisa ya? Ya, coba sekarang. Ayo bareng. Semuanya harus kompak. Ini 1, 2, 3.
Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Sudah semangat semuanya? Ya, baik. Sudah. Ya, gini ya. Jadi nanti yel-yel tadi itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tadi kan aku tahu. Ya, aku tahu. Tahu apa? Tahu tentang hal-hal yang akan diperhatikan ketika akan menggambar. Tahu. Kemudian paham. Kemudian kalau sudah paham dengan hal-hal yang akan diperhatikan, kita bisa. Aku tahu, aku paham, aku bisa. Ya, bisa apa? Bisa membuat gambar bangunan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selain itu juga kita tahu tentang makna sila pertama Pancasila, kemudian paham dengan contoh-contoh atau simbol sila pertama Pancasila, kemudian bisa memberikan contoh dan melakukan itu apa? Melakukan pengamalan Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi aku tahu, paham, bisa, dan melakukan. Tahu arti Pancasila, kemudian paham tentang maknanya, kemudian bisa memberikan contoh dan melakukan atau mempraktekkan pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu ya. Ya, ini sebelum pembelajaran lah, ada yang tahu ini kira-kira gambar apa ini? Ada yang bisa jawab? Bisa dinyalakan mic-nya? Gedung tinggi pencakar langit. Tinggi, Pak. Gedung tinggi Pencakar langit. Pencakar langit. Ya, gedung tinggi pencakar langit. Nah, kira-kira pernah melihat dalam kehidupan nyata? Pernah lihat gedung-gedung tinggi? Mana, Pak? Ya. Di mana? Lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Biasanya kalau kita melihat gedung-gedung tinggi itu biasanya kita lihat adalah di pusat kota ya. Ya, di kota-kota besar. Terutama misalkan yang pernah ke Surabaya, kita pasti melihat gedung-gedung yang tinggi ya. Gedung yang tinggi di kota Surabaya, di Jakarta mungkin, kemudian di Malang mungkin ya. Itu kalau di pusat kota itu pasti kita menemukan gedung-gedung yang tinggi seperti ini. Nah, kira-kira ada yang tahu siapa ya kira-kira yang merancang gedung ini? Yang merancang untuk membangun gedung ini itu siapa kira-kira? Pak Dani. Arsitek. Ya, arsitek ya. Ya, arsitek itu adalah merancang bangunannya, kemudian yang membangun itu siapa? Ya, para konstruksi bangunan. Baik, betul tadi yang merancang pembangunannya adalah seorang arsitek. Ya, baik. Nah, sebelumnya di sini Pak Dani ada satu video ya. Ya, video tentang anak-anak nanti masih kecil ya seperti kalian ini. Nah, itu cita-citanya nanti akan menjadi seorang arsitek. Bisa diperhatikan. Ya, akan diperhatikan. Kelas 5 SD. Umur saya 11 tahun dari Kalimantan. Saya akan memperlihatkan 11 koleksi gambar saya. Teman-teman jangan lupa pilih gambar yang terbaik menurut kalian. Gambar 1. Gambar 2.
Ya, sudah diperhatikan tadi? Sudah. Sudah. Ada suaranya ya tadi ya? Sudah, Pak. Jadi tadi ada 11 contoh gambar yang sudah dibuat. Tadi gambarnya bagus-bagus ya. Ya. Untuk menggambar suatu objek ya, terutama bangunan, itu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggambar itu apa saja? Bisa disebutkan? Perspektif, Pak. Ya, perspektif. Kemudian ada yang lain? Komposisi, Pak. Komposisi, kemudian apalagi? Gelap. Gelap terang. Tema. Kemudian apa? Temanya, ya. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Ya, ada lagi? Tema. Oh, tema tadi sudah dijawab. Ya, baik. Ya, gradasi warna ya. Proporsi juga baik. Banyak sekali ya tadi jawabannya dari teman-teman kalian. Nah, perhatikan. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar itu tadi sudah disebutkan ya semuanya. Yang pertama itu pasti ada perspektif. Apa itu artinya perspektif? Ini bisa diperhatikan. Perspektif di sini adalah gambar yang dekat terlihat besar dan gambar yang jauh itu terlihat kecil. Nah, seperti contoh di sini Pak Dani ada contoh. Itu adalah misalkan di sini ya. Dari kejauhan ini ada gambar vas bunga di atas meja. Nah, itu adalah gambar yang jauh akan terlihat kecil. Ya, kemudian seperti sofa ini. Sofa ini kalau dilihat dari depan sini ini kan besar ya. Semakin ke belakang ini gambarnya akan semakin kecil. Ya. Itu ya, itu adalah maksud dari perspektif. Kemudian kalau proporsi ini seperti apa? Proporsi ini adalah kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda dengan benda yang lain. Nah, contohnya apa? Di sini Pak Dani kasih contoh. Ini adalah gambar di ruangan ya. Nah, ini misalkan gini, ada gambar lampu, kemudian ada gambar, ini ada lukisan ya. Kemudian di sini ada vas bunga, kemudian ada meja, ada sofa, ada bantalnya juga. Nah, maksudnya proporsi itu apa? Kita gambar lampu, pastinya itu tidak mungkin lebih besar daripada gambar sofa, kan gitu ya? Masa lampunya lebih besar dari sofa, kan nggak mungkin ya? Jadi disesuaikan. Oh, kalau sofanya seperti ini, saya gambar lampunya segini gitu ya. Mejanya segini, sofanya segini ya. Kan gitu ya? Itu ya. Kemudian kalau kemudian di sini ada gambar lukisan mungkin. Nah, kemudian kan nggak mungkin lukisan kecil kita tempelkan, kita masukkan dalam gambar ini ya. Nggak kelihatan nanti. Itu adalah maksud dari proporsi. Kemudian yang ketiga ada gelap terang. Nah, maksudnya apa gelap terang? Gelap terang di sini maksudnya benda yang terkena cahaya itu akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Nah, ini contohnya seolah-olah ini ada lampu di sini. Ya, jadi kita itu gambar seperti apa ya? 3 dimensi gitu ya. Jadi kalau lampu dari sini itu berarti bagian yang tidak terkena cahaya ini akan terlihat gelap. Nah, untuk teknik gambarnya kita bisa mengarsir lebih tebal. Itu ya. Kemudian kalau yang terlihat terkena cahaya, ini kita arsirnya tipis-tipis saja. Jadi seolah-olah ini gambarnya 3 dimensi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini adalah komposisi. Komposisi itu apa? Komposisi adalah suatu susunan atau letak objek gambar ya, penyatu. Penyatuan komposisi objek gambar akan lebih memperindah gambar. Di sini Pak Dani kasih 2 contoh. Untuk contoh yang pertama ini sesuai dengan komposisi, kemudian contoh yang kedua ini tidak sesuai dengan komposisi. Baik, kalau diperhatikan yang atas sama yang bawah itu kira-kira gambarnya itu lebih bagus dilihat itu yang mana? Atas apa yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas. Yang atas, Pak. Ya, Yang atas, Pak. yang atas ya. Alasannya karena ini kalau dilihat itu gambarnya itu ngumpul jadi satu kan gitu ya. Ini kalau dilihat itu gambarnya itu lebih bagus yang atas karena sudah tersusun jadi satu gitu ya. Kalau gambarnya itu pencar-pencar seperti yang ada di bawah ini,
itu akan terkesan apa ya? Terkesan kurang indah gitu kalau dilihat. Ya. Itu ya, paham ya? Paham. Ya, Ya, Pak. baik. Untuk yang terakhir di sini adalah bayang-bayang. Nah, bayang-bayang di sini akan sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Nah, ada bayang-bayang ini seperti fungsinya hampir sama dengan gelap terang tadi. Ya, jadi kalau mau gambar 3 dimensi itu biasanya dikasih bayang-bayang. Ya, itu ya. Baik. Ya, Pak. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu gambar dari seorang arsitek ya. Untuk gambar dari seorang arsitek. Nah, untuk merancang sebuah gedung-gedung yang tinggi itu pastinya seorang arsitek itu merancang dulu bangunannya. Ya. Nah, untuk tugas kalian yang pertama, ini gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Nah, nanti ini ada di dalam LKPD yang sudah Pak Dani bagikan ya. Itu kalau sudah dibuka itu ada satu LK ya. Itu yang LK pertama itu adalah kita menggambar rumah atau bangunan yang menjadi impianmu. Jadi kira-kira nanti kalau cita-citanya sudah besar, oh saya pengen punya rumah yang besar Pak, yang tingkat. Wah, itu silakan digambarkan. Nah, itu nanti kalau sudah selesai itu nanti bisa dikirimkan fotonya ke Pak Dani ya. Itu ya. Untuk menjadi seorang arsitek ya anak-anak, itu pastinya kita mempunyai suatu keahlian ya, terutama dalam hal menggambar. Kira-kira ada yang mau jadi seorang arsitek nanti? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Iya. Pak. Iya. Ya, jadi kalau menjadi seorang arsitek itu pastinya kita harus mempunyai suatu keahlian dalam hal menggambar tentunya. Nah, untuk menjadi seorang arsitek kita juga harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Ya, nilai-nilai yang baik itu maksudnya apa? Nilai yang baik dalam hal kejujuran. Ya, kejujuran. Jadi kalau jadi seorang arsitek ya pintar gambar, kemudian juga harus jujur. Jujur ini maksudnya gini. Kalau kita menggambar sebuah bangunan itu pastinya kita akan menyampaikan ke konstruksi bangunan ya, atau biasa kita sampaikan ke tukangnya, itu adalah ukurannya harus sesuai ya. Kalau nggak jujur nanti ya gimana nanti ya, kalau nggak jujur ukurannya nggak sesuai itu kira-kira apa yang akan terjadi? Kita gambar kemudian kita kasihkan gambarnya ukurannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Lama-lama bangunannya akan Roboh. ya, lama-lama bangunannya akan roboh, Hancur. hancur, tidak tahan lama ya. Nah, jadi kalau jadi seorang arsitek kita harus jujur. Nah, sikap jujur itu berhubungan dengan sila Pancasila. Ada yang tahu kira-kira sila keberapa? Sila ke-1. Sila pertama. Ya, sila pertama ya, sila ke-1. Bunyinya seperti apa? Ya, bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang maha. Baik, ya perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar lambang dari Garuda Pancasila yang menjadi apa? Lambang negara Indonesia. Ya, untuk menggambar sebuah lambang ya, lambang Garuda Pancasila itu juga seperti halnya seorang arsitek. Jadi harus mempunyai ketelitian, kemudian kecerdasan ya, atau kemampuan dalam hal menggambar. Ya, jadi nggak langsung kita gambar, ini juga pasti diperkirakan kira-kira gambarnya itu seperti apa. Jadi seperti halnya seorang arsitek. Ya, baik. Nah, di sini ada salah satu permainan. Ini adalah bunyi dan lambang sila Pancasila. Perhatikan. Sudah keluar? Sudah. Nah, ini adalah bunyi dan lambang Pancasila. Itu yang pertama itu pastinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya.
Kira-kira lambangnya apa? Sila yang pertama. Bintang. Bintang ya. Ya, berarti bintang kita taruh ya, kita tempelkan di sini. Nah, sudah. Kemudian untuk yang kedua, ini sudah muncul ya ini ya. Gambarnya kira-kira apa ini yang kalian lihat ini di layar? Lambang Bunyi. Sila Pancasila. Oh, iya. Berarti Pancasila. sudah sesuai ya. Baik. Ini untuk sila yang kedua itu adalah bunyinya apa? Ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kira-kira lambangnya apa? Rantai. Rantai ini ya. Ya, berarti ini kan kurang sesuai ya. Berarti ini kita cocokkan gitu maksudnya di situ ya. Berarti ini lambang rantai kita tarik ke atas, kita pasangkan dengan sila kedua. Nah, kita pasangkan di sini. Kemudian yang ketiga, ini apa? Nah, berarti sudah sesuai ya. Kita cek dari awal, kemudian bunyi dan lambang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang emas. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Ya. Kemudian, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Ya, kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Sudah sesuai ya tim tadi ya? Ya, sudah sesuai berarti ya ini ya. Jadi saya harap semuanya sudah hafal. Tidak hanya hafal bunyi ya. Ini Pancasila 1 sampai 5, tapi kita juga hafal dengan lambangnya. Simbol. Ya, simbolnya. Saya tampilkan video lagi ya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bisa diperhatikan. Nah, teman-teman, tahukah kalian gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Sebelumnya, kalian pasti sudah hafal isi dari Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, dalam gambar burung Garuda di tengahnya terdapat 5 lambang Pancasila. Kelima lambang mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan mengenal arti lambang sila pertama Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Gambar bintang emas diartikan cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berbentuk perisai berwarna hitam diartikan warna alam yang menunjukkan Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, teman-teman, karena Pancasila sebagai dasar negara, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan memahami makna sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, teman-teman, berikut adalah pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, pengamalan sila pertama di rumah, pengamalan sila pertama di sekolah, dan pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat. Untuk yang pertama adalah pengamalan sila pertama di rumah, antara lain mengerjakan ibadah sesuai agamanya tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan, berkata jujur kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua dengan mendengarkan nasihatnya. Untuk yang kedua adalah pengamalan sila pertama di sekolah, antara lain berdoa sebelum dan sesudah belajar, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama, menghormati teman yang berbeda agama, dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga adalah pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat, antara lain menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, menghormati tetangga yang sedang beribadah, dan ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ya, baik. Sudah diperhatikan tadi? Sudah. Nah, ya, dalam Sip. Ya, semuanya bersemangat sekali hari ini ya. Baik. Dalam video tadi, kira-kira informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Pengalaman sila pertama Pancasila. Pengamalan sila pertama Pancasila. Selain itu, Kevin apa Kevin? Makna sila Pancasila. Ya, makna sila Pancasila. Ya, kemudian contoh penerapannya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan Masyarakat. ya, di lingkungan masyarakat. Baik ya. Selanjutnya, nah ini adalah LK yang kedua. Nah, kira-kira di sini makna sila pertama dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawabannya? Ini Naura, Pak. Oh ya, Naura, silakan. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Ya. Toleransi antar umat beragama. Sama contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Menghormati ketika umat beragama lain bersembahyang. Sembahyang ya, atau sedang beribadah, kita harus menghormati. Nah, kemudian ada lagi? Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Ya, contohnya? Menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Iya, baik sekali. Baik, dari jawabannya Raindra sama Naura tadi, ada yang kurang setuju? Atau semuanya setuju? Setuju, Pak. Setuju ya. Ya, baik. Jadi tadi maknanya salah satunya adalah tadi katanya toleransi antar umat beragama. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menghormati teman yang berbeda agama ya ketika sedang beribadah. Kemudian kalau dari jawaban Naura tadi itu adalah semua yang diberikan Tuhan harus kita jaga. Contohnya kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik ya, ini nanti kalau di LK-nya itu bisa kalian kerjakan ya, dan bisa bekerja sama dengan orang tua ya, atau mungkin dengan teman kalian ya, atau mungkin dengan teman kalian. Jadi nanti seperti kerja kelompok gitu ya, bisa kerjakan bersama orang tua ataupun teman kalian. Ya baik, kerjakan yang sesuai dengan sila pertama. Di sini Pak Dani kasih 3 contoh. Nah, kira-kira untuk gambar yang pertama, kedua, ketiga. Untuk gambar yang pertama, ada yang bisa memberikan pendapat dan alasannya, kira-kira itu sesuai atau tidak dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Silakan. Tidak. Siapa? Tidak, Pak. Ya, tidak. Untuk yang gambar pertama berarti tidak sesuai ya. Alasannya kenapa? Karena dia mengajak temannya. Saling mengajak temannya. Ya, mengejek temannya itu tidak sesuai dengan sila pertama. Dengan sesama teman ya, kita harus saling
Saling apa? Saling Rukun. ya, saling menghormati, saling rukun, saling menghargai. Ya. Untuk gambar yang kedua, atau tidak? Sesuai ya, sesuai dengan pengamalan sila pertama. Apa alasannya? Karena dia menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, ini agama apa ini? Islam ya, sholat. Kemudian gambar yang ketiga, kira-kira sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Ya, alasannya kenapa? Karena dia mencuri atau mengambil barang orang, ya, mengambil hak orang lain. Betul sekali. Ya, jadi mencuri itu adalah tidak sesuai dengan sila pertama, karena di situ kita mengambil hak orang lain. Ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, baik. Kemudian kalau dalam LKPD itu ada gambar yang lain ya. Kalau sudah dilihat itu bisa dicoba, bisa dikerjakan. Itu ada, kalau tidak salah ada 4 gambar ya. Itu nanti ya, itu adalah sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Itu ya. Ya, baik. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Kita dapat mengetahui Ya, mengetahui makna sila pertama Pancasila. Kemudian selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggambar. Kemudian kita juga bisa menggambar sebuah objek terutama ya. Baik, dari jawaban teman-teman kalian tadi itu sudah tepat ya. Jadi kita tadi sudah belajar yang pertama itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggambar. Ya, kemudian kita bisa membuat gambar yang sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kemudian tadi juga kita belajar tentang arti dan simbol dari simbol dan makna sila pertama Pancasila. Ya, kemudian pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ada satu evaluasi itu nanti yang bisa kalian kerjakan. Itu nanti Pak Dani linknya akan share melalui grup WhatsApp ya. Kurang lebih ada 10 soal itu nanti berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam ya, atau manfaat dari sumber daya alam. Baik, sebelum Pak Dani akhiri, agar lebih bersemangat ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dinyalakan semuanya videonya, itu Pulung, kemudian Nadia, Wildan, Mutia juga Febri. Silakan dinyalakan videonya agar semuanya tampil. Ya, sudah selesai? Ya, baik. Baik, kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dalam hitungan ketiga kita nyanyikan bersama. Semuanya dinyalakan mic-nya. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. ini ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, setia Pancasila dasar negara, rakyat
rakyat adil, Kamu ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ya, baik, terima kasih semuanya sudah baik, semuanya aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Pak Dani akhiri, saya ingatkan sekali lagi ya, jadi Pak Dani tidak bosan-bosan ingatkan agar tetap semangat belajar dari rumah ya. Jadi jangan sampai kita kurang semangatnya, turun semangatnya karena belajar dari rumah ya. Ya, Pak Dani ingatkan agar selalu cuci tangan ya, lalu jaga jarak. Apabila ingin keluar rumah, kita selalu memakai apa? Masker. Ya, rajin cuci tangan, kemudian Pak sedia hand sanitizer, tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, makan makanan yang bergizi. Nanti saya harap semuanya dalam keadaan sehat, keluarga semua di rumah sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raindra dipimpin berdoa. Pak Dani akhiri ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.